Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, tindak pidana memudahkan pencabulan dan persetubuhan tercantum di dalam pasal 419 sampai dengan pasal 423 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penetapan tindak pidana memudahkan pencabulan dan persetubuhan ditetapkan sebagai tindak pidana yang didasarkan pada kenyataan adanya praktek prostitusi sebagai mata pencaharian. Kita tahu bahwa praktek prostitusi di Indonesia terjadi karena adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk memudahkan orang lain berhubungan intim dengan pekerja seks komersial atau PSK. Dalam bisnis prostitusi lazimnya diperantarai oleh mucikari. Mucikari merupakan seseorang yang menjadi jembatan penghubung untuk memudahkan terjadinya perbuatan percabulan dan persetubuhan. Untuk mencegah perbuatan mucikari sebagai mata pencaharian, maka pada paragraf 2 bagian kelima tentang memudahkan percabulan dan persetubuhan, perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud yaitu menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak yang tercantum di dalam pasal 409 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul yang tercantum di dalam pasal 420 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun. Kemudian menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya yang tercantum dalam pasal 422 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, jika dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Sahabat penyuluh, perbedaan antara menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak dengan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul ialah bahwa menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak antara orang yang akan bersetubuh dengan orang yang akan diajak bersetubuh itu adalah orang yang sudah dikenal atau patut diduga masih anak. Sedangkan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul antara orang yang akan bersetubuh dengan orang yang akan disetubuhi belum saling mengenal. Persamaannya ialah yang diancam dengan pidana pada pasal ini ialah orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul. Sedangkan mereka yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan akan dikenai dengan delik perzinahan. Atau apabila perbuatan cabul itu dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh. Sahabat penyuluh, pada pasal 419 ayat 2 KUHP baru memberikan ancaman perbuatan orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan ancaman pidana ini akan diperberat menjadi 9 tahun apabila percabulan itu
dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh. Ketentuan dalam pasal 419 ayat 2 KUH baru ini hendaknya dibedakan dengan ketentuan pada pasal 418 ayat 1 KUHP baru yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ketentuan pada pasal 418 ayat 1 KUHP baru ini dikenakan kepada orang yang mencabuli anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh. Sedangkan pada pasal 419 ayat 2 KUHP baru yang menyatakan jika tindak pidana dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi pada pasal 419 ayat 2 ini dikenakan kepada orang yang menghubungkan atau memudahkan orang berbuat cabul kepada anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh. Kemudian pada pasal 421 jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419 atau pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian, pidananya dapat ditambah 1/3. Dan pada pasal 423 dikatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 sampai dengan pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Sahabat penyuluh, perlu diketahui juga bahwa berdasarkan ketentuan pasal 423 KUHP baru tersebut bermakna bahwa proses hukum terhadap ketentuan ini tunduk pada hukum acara pidana yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sahabat penyuluh, demikian tentang tindak pidana memudahkan percabulan dan persetubuhan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 419 sampai dengan pasal 423 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nanti akan berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.